Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar tentang arti garam menurut Alkitab. Dan umumnya banyak pengkhotbah yang kurang tepat mengartikan atau menafsirkan arti garam yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita membaca kurang cermat dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tergantung juga pada kitab mana yang kita baca dan siapa yang menjadi pengarangnya. Seperti kita ketahui, penulisan kitab Perjanjian Baru yang paling detail dan teliti adalah oleh Lukas. Karena Lukaslah yang mempunyai pendidikan yang paling tinggi di antara para rasul, yaitu ia adalah seorang dokter atau seorang tabib. Yesus memberikan perumpamaan tentang garam yang dapat kita baca di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita hanya membaca perumpamaan tentang garam ini, tentu pikiran kita langsung pada keadaan di sekeliling kita, yaitu guna daripada garam. Garam biasa dipakai untuk memberikan rasa pada makanan atau untuk mengasinkan makanan supaya makanan jangan cepat basi atau menjadi cepat busuk. Atau paling jauh kita akan mencari bagaimana bentuk garam pada masa itu. Tentu penafsiran ini tidak salah karena informasi dalam kalimat tersebut membawa imajinasi kita pada kegunaan garam yang dari asin menjadi tawar. Namun kalau kita sedikit merenungkan kembali bagaimana ada garam yang sudah tidak mempunyai rasa asin. Karena umumnya garam yang kita kenal saat ini jika dipakai untuk masakan akan habis atau mencair dan menyatu dengan masakan atau makanan. Lalu karena adanya kata selanjutnya, yaitu garam yang sudah tidak asin akan dibuang dan diinjak-injak. Kita berusaha lagi untuk mencari lebih dalam lagi dengan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Lalu ditemukanlah alasan bahwa garam pada saat itu lain bentuknya daripada garam pada masa kini. Garam pada masa itu belum diproses sehingga bagian dalamnya masih ada unsur lain yang bukan garam. Tentu pendapat ini atau penafsiran ini masih bisa diperdebatkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan diinjak-injak. Kalau pada zaman itu garam sudah diketahui isi dalamnya bukan garam, maka kiranya mereka tidak perlu menginjak-injak. Perilaku menginjak-injak adalah perilaku yang menyatakan rasa kekesalan pada sesuatu benda yang dianggap tidak melaksanakan fungsinya atau sudah tidak berguna. Sehingga si pemilik melampiaskan kekesalannya dengan dibuang dan diinjak-injak. Namun kalau kita baca pada kalimat selanjutnya adalah kamu adalah terang dunia, maka pasti penafsiran kita akan menjadi semakin sempit dan tajam dalam melakukan penafsiran garam tadi. Jadi penafsiran yang paling masuk akal adalah dengan perumpamaan itu Yesus ingin mengingatkan kepada kita sebagai pelakunya, jadilah garam untuk memberikan atau memancarkan rasa atau untuk selalu memberikan terang atau kebaikan dimanapun kita berada. Karena terang itu identik dengan Allah. Kalau kita sudah tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka tidak berguna lagi, lalu kita akan dibuang. Mari kita bandingkan dengan Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan orang yang seorang dengan yang lain.
Dalam Injil Markus ditulis dengan kalimat yang berbeda, yaitu jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Dalam ayat ini, Markus lebih menekankan pada kita sebagai pengikut Yesus harus selalu menjadi sumber kebaikan pada lingkungan kita, supaya kebaikan itu tidak habis. Maka kita harus selalu dekat dengan sumber kebaikan, yaitu Yesus Kristus. Perkataan lebih pada orang harus mempunyai garam di dalam dirinya dan selalu hidup berdamai dengan orang lain. Itu kalimat selanjutnya itu mempertegas kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh kehilangan garam, rasa garam. Tidak boleh kehilangan kebaikan, karena kebaikan merupakan ciri khas dari orang Kristen. Sehingga ayat tersebut dapat ditafsirkan menjadi bahwa kita menjadi orang Kristen haruslah bisa mencegah perbuatan-perbuatan jahat atau dosa di antara para pendosa. Kata berdamai berarti balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi penafsiran ini lebih dalam daripada sekedar memberikan contoh perbuatan baik seperti yang bisa ditafsirkan pada kitab Matius. Mari sekarang kita bandingkan dengan kitab Lukas, yaitu Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 35, tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lukas sebagai seorang cendekiawan dalam menangkap perumpamaan dari Yesus tentu saja lebih tajam. Dia menganalisa apa yang hendak disampaikan oleh Yesus. Lukas setuju bahwa garam memang penting dan harus selalu asin. Karena kalau garam itu tidak asin, garam telah kehilangan fungsinya. Maka karena sudah tidak berfungsi tentu saja akan dibuang. Demikian juga orang Kristen yang tidak mempunyai manfaat, maka ia juga pasti akan dibuang atau disingkirkan. Sama seperti ranting-ranting kering yang tidak berbuah juga pasti akan dicampakkan ke dalam api. Tetapi kalimat selanjutnya mempunyai pengertian jauh lebih luas. Ternyata garam yang dimaksud oleh Yesus bukan garam untuk makanan, tetapi garam yang dipergunakan sebagai pupuk di ladang. Tentu ladang jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar masakan atau makanan yang akhirnya akan masuk ke dalam jamban. Garam yang Yesus maksudkan adalah garam yang berada di sekitar Laut Mati, yang banyak dipergunakan pada masyarakat zaman itu atau bahkan sampai sekarang. Dan kita tahu bahwa ketika zaman Lot, maka daerah di sekitar Laut Mati itu dijatuhi dengan hujan belerang atau fosfor. Jadi garam yang berada di sekitar Laut Mati itu tidak dapat dipakai untuk makan, tetapi hanya dapat dipakai untuk kebutuhan pupuk yang berfungsi untuk pemupukan guna kesuburan tanaman. Sehingga jika kita mau menafsirkan ayat tentang garam ini menjadi jauh lebih dalam lagi. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan kita sebagai pengikutnya untuk hanya memberikan rasa atau kebaikan pada lingkungan kita. Atau kebaikan kita jangan pernah habis seperti yang dimaksud dalam kitab Markus. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sebagai pengikut Yesus harus mampu memperbaiki lingkungan yang kurang baik menjadi lebih baik. Bahkan kebaikan itu akan terus menular dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi renungan pagi ini mengingatkan kepada kita semua, terutama saya dan pembawa firman yang lain, untuk selalu hati-hati di dalam menafsirkan suatu ayat. Karena penafsiran kita yang kurang tepat bisa membawa salah penerimaan buat mereka yang mendengarkannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.